Hai, kembali lagi bersama dengan anak Zahim Indo, tempatnya kita berbagi tentang informasi dan edukasi seputar pasar modal Indonesia ya. Eh, kita akan membahas terkait dengan pergerakan IHSG hari ini di 25 Januari 2023. Sebelumnya untuk teman-teman semua disclaimer bahwa sifat dari kita hanya memberikan informasi dan juga edukasi untuk bisa belajar bersama. Jadi keputusan untuk jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Sebelumnya juga tidak lupa kami minta bantuan ke teman-teman ya untuk tetap bantu komen, like, share, dan juga subscribe video ini apabila dianggap memberikan impact positif kepada teman-teman semua ya, dan juga untuk tetap memberikan kita semangat agar bisa selalu memberikan informasi-informasi di setiap harinya. Baik, hari ini 25 Januari 2023 IHSG ditutup melemah ya 0,45% di area 6.829. Jadi kalau sudah kita sampaikan kemarin bahwa IHSG kemungkinan ini sudah tertahan di area resistnya di area MA60 nya dan akan mungkin bergerak melemah dulu sebelum nantinya akan kembali menguat ya. Untuk kita melihatnya kalau IHSG ini ya masih akan melemah, mungkin sampai dengan target di MA20 nya ya, atau mungkin nanti akan ada demand akan ada di wilayah sini ya untuk IHSG ya, kemungkinan akan berada di wilayah ini. Untuk IHSG mungkin akan menguji sampai dengan area di 6.760 nya secara pergerakan. Tapi meskipun IHSG melemah, kita dari anak saham itu tetap memiliki beberapa pantauan-pantauan saham yang ada di wishlist kita yang kemungkinan bisa membantu teman-teman semua yang berinvestasi ataupun yang trading di saham bisa dapat cuan ya. Nah, untuk beberapa pantauan kita mungkin yang pertama kita mulai dari Agro, Bank Raya Indonesia ya. Bank Agro memang kalau secara tren sedang melemah ya, sudah cukup panjang, downtrendnya cukup panjang nih ya, cukup panjang. Kalau kita lihat di sini, tapi untuk hari ini Agro meskipun kita lihat candlenya tipis-tipis terus pergerakannya, Agro hari ini ditutup menguat 2,78% di area 370. Kenapa kita menganggap ini menarik? Karena secara indikator sederhana kita ya, secara indikator sederhana kita sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya, indikator dari MACD sudah menunjukkan ke area positif, kemudian secara swastik juga sudah mulai golden cross. Secara pergerakan juga candlenya hari ini ditutup menguat, dan juga ini yang terpenting ya, ini nih ada volume yang cukup besar, jadi menunjukkan ada pembelian yang cukup besar ya. Ya, dan juga bertepatan ini dengan MA20 nya ya. Kalau kita lihat lebih detail, ini pas kena di MA20 nya. Untuk Agro mungkin kita menargetkan dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan mungkin akan menguji ke wilayah MA60 nya, menguji ke MA60 nya ya, cukup mungkin dalam 1 minggu ke depan ya. Kalau bisa berhasil break di atas MA20 nya, dia akan menguji 60 dengan target yang ini cukup besar ya. Kalau bisa menguji ke wilayah MA60 nya ya, ada kurang lebih 19-20%an. Meskipun mungkin sebelumnya nanti akan menguji ke wilayah ini ya, wilayah 424 sebelum nanti bisa menguji ke area 450-an ya. Oke, itu untuk saham Agro. Kemudian untuk saham berikutnya yang menjadi wishlist kita, mungkin kemarin juga sudah sempat kita notice pada video sebelumnya, ada SCMA. SCMA hari ini berhasil menguat kembali di 2,8% di area pas 220 dan bertepatan dengan MA 100-nya. MA 100-nya secara indikator masih menunjukkan ada pembelian yang cukup besar hari ini. Secara MACD juga menunjukkan ada pergerakan positif, dan secara swastik juga masih bergerak ke area positifnya.
Untuk untuk SCMA ini kita masih menargetkan di uh, angka resisten yang sama ya dengan target kita sebelumnya, menguji ke area yang bertepatan dengan area MA 200 dan juga MA 60-nya ya, di wilayah 228 sampai 230-nya untuk SCMA. Kalau secara panjangnya juga memang masih bergerak di wilayah sideways-nya, tapi kalau untuk sampai bisa ke wilayah itu, kalau kita lihat dalam target kecil kita ini ada potensi sampai dengan 2,5%-an ya untuk SCMA. Hati-hati kalau misalnya masih belum kuat, berarti dia masih akan sideways lagi di wilayah antara MA 100 dan juga MA 20-nya. Kemudian ada saham perbankan, ada saham BBTN yang juga menjadi wishlist kita kali ini. Ya, BBTN kita lihat sudah bergerak menuju ke arah positif. Hari ini tertahan di MA 60 bertepatan dengan 1385 untuk BBTN ya. Untuk BBTN ini juga menguatnya sudah dalam seminggu terakhir ini menunjukkan cukup baik ya, secara volume juga ada akumulasi terus, meskipun sebelumnya ada buangan cukup besar, tapi menunjukkan di reakumulasi kembali. Secara swastik sudah bergerak ke wilayah positifnya sudah, tapi ini sudah wilayah di overbought ya, jadi agak hati-hati dulu. Jadi kalau misalnya nanti ingin melakukan entry, mungkin bisa menunggu sampai retrace dulu ya ke wilayah. Saran kita bisa masuk di area MA 20-nya nanti di area 1300-an dengan potensi sampai dengan kembali ke area MA 60-nya. Tapi apabila besok kembali menguat untuk BBTN, target kita berada di area 1400-an ya. 1420-an, di sini 1416 ya, jadi 1420-an akan menguji di area kuat kembali, di resisten kuat di area 1400-an, 1400 sampai 1420-nya ya. Atau di sini mungkin kalau kita tarik bisa jadi seperti ini untuk gambar dari BBTN ya. Bisa menguji dulu ke wilayah ini yang juga menjadi supportnya, tapi ini mungkin akan dekat-dekat dengan MA 100-nya. Untuk yang sudah punya posisi BTN mungkin tetap hold dulu, untuk yang jangka panjang mungkin bisa tetap hold dulu, karena meskipun nanti akan ada turun naiknya dalam jangka ke depan, kita masih optimis bahwa BBTN masih bisa break kembali, bahkan di areanya mungkin nanti bisa menguji ke wilayah sampai dengan 1500-an ya, 1500-an ya untuk BBTN. Saham berikutnya yang juga menjadi pantauan kita ada saham ASRI atau Alam Sutra. Hari ini ditutup juga menguat ya, sesuai dengan target kita. Apabila kemarin sempat mengikuti kita di video-video sebelumnya, kita menargetkan untuk ASRI memang ada penguatan sampai dengan MA 60-nya, sampai dengan MA 60-nya. Dan hari ini sudah menguji ya, hari ini sudah menguji di MA 60-nya. Dan meskipun sudah mengenal tapi ditutup melemah kembali, tapi tetap di area positifnya, menguat 1,88%. Target kita masih sama, bahwa nanti MA 60 akan tertembus dan bahkan bisa break. Tapi hati-hati untuk ASRI karena secara swastik sudah mau golden cross, mungkin sudah mau dead cross ya ya, masih menguji di area MA 60-nya ya. Meskipun di sini kita lihat ada akumulasi yang cukup besar ya, secara volume juga pergerakannya cukup diminati untuk hari ini. Hati-hati dengan stokastik, kembali hati-hati dengan stokastik. Secara indikator ya, mungkin ini menunjukkan bisa akan ada pelemahan dulu sebelum nantinya akan menguat kembali. Dalam jangka menengahnya kalau kita lihat akan menguji ke area MA 200-nya di area 170-an ya, dengan potensi cuan bisa sampai dengan 6%-an. Teman-teman, kemudian ada juga saham BBYB, Bank Neo. Bank Neo hari ini ditutup menguat
dengan volume yang juga cukup menarik, kemudian ditutupnya menguat menguji area MA 60 nya di area 755. Target kita ke depan yang terdekat adalah menguji area MA 100 nya di area 800-an ya. Area 800-an secara swastik memang masih menunjukkan area positif. Jarak antar ke garisnya juga masih cukup jauh. Kemudian secara MACD juga bergerak kembali menguat dengan ditunjukkan dengan hijaunya, hijau pekat ya, bukan hijau muda. Target terdekatnya ada di area 800-an, sekarang ditutup di area 755-nya. Dalam jangka menengah sampai ke depan nanti mungkin akan menguji ke area 1000 ya untuk BBYB ini. Akan kalau bisa kembali bisa menguat, dalam jangka menengahnya bisa kembali ke area 1000-an ya. Nih menguji ke wilayah sini ya, ini pas 1000 ya, 1030-an ya, resisten berikutnya untuk BBYB. Tapi untuk besok mungkin bisa nunggu dulu ya, bisa menunggu dulu. Mungkin kalau dia berada di wilayah 700-annya bisa untuk entry. Apabila ada pelemahan selama berada di atas wilayah 700, bisa untuk masih oke untuk masuk. Saham berikutnya adalah salah satu saham dari grup besar ya, untuk ASI. ASI juga kita lihat secara pergerakan dalam hampir 2 minggu perdagangan ini kita lihat juga menunjukkan ke area positifnya, terbukti dengan swastik dan juga MACD yang bergerak ke area positif dan juga arah candle bergerak ke arah positif. Hari ini tertahan di area MA 60. Kalau misalnya pada saat video kita kemarin ditayangkan ada yang mengikuti, untuk ASI sendiri kita kembali mungkin sambil share juga. Untuk ASI sering ada terdengar ya kalau ASI kepalanya 5 itu murah begitu. Untuk ASI dengan pergerakan sahamnya dengan likuiditasnya, kalau ASI kepala depannya 5 atau 5 ribuan tuh masih kita anggap murah. ASI target kita ke depan mungkin bisa menguji ke wilayah MA 100 atau juga nanti bisa menguji ke wilayah supportnya di sini ya. Ini mungkin kalau ASI kalau misalnya kita turunkan di MA 100-nya bisa menguji MA 100-nya ada potensi keuntungan sampai dengan 7,12%-an di area 6.235-nya atau 6.200 sampai 6.250-nya. Akan menguji ke wilayah itu teman-teman. Untuk ASI apabila yang belum masuk, ada baiknya tunggu dulu, mungkin dia akan menguji kembali ada wilayah demand di sekitar sini ya. Ini nanti mungkin bisa nunggu retrace dulu. Nanti kalau misalnya dia tetap masih kuat di wilayah 5.600 sampai dengan 5.800 bisa masuk ya. Jangan masuk sekarang, ini udah cukup tinggi, rally juga udah 5 hari berturut-turut menguat hijau. Jadi mungkin ada baiknya untuk tunggu retracement-nya dulu. Teman-teman, mungkin untuk pembahasan saham wishlist kita cukup ini dulu ya. Teman-teman, terima kasih untuk atensinya. Tetap kita saling sharing-sharing dan belajar kembali. Bila ada informasi tentang apa yang ingin dibahas atau bagaimana mungkin atau masukan terhadap kita, bisa bantu di komen. Buat teman-teman juga kita tetap doakan untuk bisa cuan ya. Terlebih IHSG juga sekarang masih melemah, jadi kita jangan terlalu agresif dulu. Kita harap teman-teman semua bisa cuan. Untuk teman-teman semua juga tetap bantu kita untuk terus berkreasi di YouTube ini untuk selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru dengan bantu kita di like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih dan see you.